Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada awal minggu kedua tutorial online ini. Kami mengajak kembali kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa untuk sama-sama mempelajari materi yang berkaitan dengan tinjauan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Wacana Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Agung melakukan fungsi Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Artinya sama-sama melakukan judicial review. Hanya bedanya kalau Mahkamah Agung melakukan judicial review pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri yang sejajar dengan Mahkamah Agung, sebuah badan peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Untuk jelasnya, rekan-rekan bisa membaca pada pasal 24, pasal 24A, dan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa Mahkamah Konstitusi lahir atau alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah implikasi paham konstitusionalisme, lalu kemudian mekanisme checks and balances, dan kemudian penyelenggaraan negara yang bersih, serta perlindungan hak asasi manusia. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya, undang-undang yang diuji Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang dibentuk sejak 19 Oktober 1999. Dasarnya pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Namun pada akhirnya pembatasan tersebut dihapuskan dengan alasan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak membatasi. Lalu yang kedua, menghilangkan hak menggugat warga negara yang haknya dilanggar oleh undang-undang sebelum 19 Oktober 1999. Yang ketiga, memunculkan diskriminasi hukum bagi warga negara yang hak-haknya dilanggar oleh undang-undang yang dibentuk sebelum 19 Oktober 1999. Dan yang terakhir tentunya memunculkan ketidakpastian hukum. Pengertian legal standing. Legal standing adalah hak yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu untuk berperkara di pengadilan. Artinya bahwa ketika rekan-rekan atau orang yang akan melakukan persidangan di Mahkamah Agung harus memiliki legal standing yang pas, yang secara subjek hukum dia memiliki hak untuk menguji atau berperkara di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Hak gugat diatur secara eksplisit maupun implisit. Misalnya pada pasal 118 HIR tidak diatur secara jelas hak gugat, namun lebih pada kompetensi pengadilan berdasarkan keberadaan penggugat. Lalu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, masyarakat bias menggugat jika terjadi kerusakan lingkungan hidup. Legal standing pengujian undang-undang yaitu pertama, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Pengujian undang-undang formil dan material. Pengujian undang-undang secara formil yaitu pengujian soal prosedural dan legalitas kompetensi institusi yang membentuk undang-undang. Diujinya berdasarkan pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, pengujian material yaitu pengujian terkait kemungkinan pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lebih tinggi atau menyangkut kekhususan suatu norma
dibanding norma-norma yang bersifat umum. Nanti akan diuji berdasarkan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, itu saja yang akan kita pelajari pada diskusi 2 atau sesi 2 kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Jangan lupa juga untuk menjawab di forum diskusi yang sudah disediakan pada laman e-learning UT, dan tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.